Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, pada sore hari ini saya ini berkesempatan untuk mewawancarai pengusaha asal Purwakarta, yaitu Mbak Sylvia. Oke Mbak, untuk pertanyaan pertama nih, awal belajar tentang dunia bisnis itu dari mana? Belajar sendiri melalui internet, seminar bisnis, atau pernah ikut orang kerja? Oke, izin menjawab ya Mas. Jadi apabila orang lain berbisnis itu saat sudah lulus kuliah atau usia yang sudah mencapai 30-an gitu ya. Nah, saya itu memulai bisnis sejak sekolah menengah atas. Jadi itu awal mula saya terjun di dunia bisnis. Itu saya belajar sendiri. Jadi dimulai sejak saya sekolah menengah atas itu, yang mana pada saat itu modalnya masih sangat terbatas ya Mas untuk mengandalkan uang jajan gitu. Hanya saja saat itu saya melihat peluang menjadi reseller suatu barang yang memang terjangkau untuk anak-anak sekolah gitu. Jadi itulah awal mulanya saya uh, belajar berbisnis gitu Mas. Jadi ikut orang gitu. Ikut orang. Baik, untuk pertanyaan kedua ya Mbak, dapat modal usahanya itu dari mana sih? Modal usaha. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya, untuk modal usahanya sendiri itu bermula dari mengandalkan uang harian sekolah ya Mas. Tetapi seiring berjalannya waktu kan ada keuntungan ya. Jadi si keuntungan itu dari hasil jualannya itu saya putarkan lagi untuk dijadikan modal usaha lagi agar usaha saya itu lebih berkembang gitu. Baik. Ini Mbak yang pertanyaan ketiga. Banyak orang Mbak ya kayak pebisnis pemula ingin mulai bisnis itu tapi punya pemikiran kayak takut itu loh Mbak untuk usahanya nggak lancar terus ujung-ujungnya bangkrut. Nah terus mereka tuh akhirnya tuh mengurungkan niat untuk jadi pebisnis tuh. Mbak juga ada nggak sih pemikiran-pemikiran kayak gitu? Iya, berarti masuknya ke resiko ya Mas ya. um, untuk pemikiran seperti itu pasti setiap orang tuh punya pemikiran yang turun bisnisnya entah nggak maju atau gimana itu pasti punya. Untuk resiko dalam dunia bisnis sendiri itu pasti ada ya yang namanya naik turun, tidak selalu berjalan lancar, tetapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, banyaknya pesaing itu kita harus pintar-pintar mas melihat peluang gitu. Jadi harus selalu optimis dan konsisten dengan apa yang udah kita mulai sebelumnya. Karena menurut saya kuncinya itu terletak pada uh, kita selalu mengupgrade yang terbaik dari kita maupun dari produknya sendiri gitu supaya nggak ketinggalan karena kan tahun semakin tahun kan masih ada aja produk yang lebih bagus, yang lebih canggih, yang lebih modern lagi gitu sih mas. Intinya harus pintar-pintar ngeliat peluang. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Media pemasaran apa yang Mbak pakai itu biar produk Mbak itu semakin jauh dan diketahui banyak orang masyarakat luas? Media pemasaran. Iya, untuk media pemasarannya sendiri yang sedang saya lakukan dari dulu bahkan sampai sekarang gitu ya Mas ya. Karena memang kan dulu pun kan kita mengandalkannya lewat handphone gitu ya. Saya lebih konsisten melalui internet sih. Mungkin hanya saja sekarang itu lebih kita perluas lagi karena internet sekarang kan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya bagi masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi untuk saat ini saya lebih menggencarkan lagi di semua sosial media yang banyak orang lain pakai gitu. Agar apa? Agar lebih mudah dikenal banyak orang gitu. Jadi misal apabila dulu hanya ada satu dua macam sosial media kan sekarang udah beragam ya. Nah kita lihat tuh kita coba gali, kita lihat pasarnya cocoknya di situ bagus apa enggak. Kita coba masuk ke situ untuk mengait pelanggan lebih banyak lagi gitu mas. Oke, baik. Ini Mbak, pertanyaan selanjutnya nih Mbak tentang motivasi nih. Ada nggak sih motivasi Mbak itu ya biar selalu optimis dalam dunia bisnisnya gitu loh? Oh iya, satu hal yang selalu saya terapkan ya mas ya, apabila usaha dan produk itu sudah
dikenalin banyak orang dan dipakai banyak orang, bahkan feedback mereka pun bagus ke kita itu, kan mereka bakal loyal gitu sama kita. Nah, jadi kita yang pertama kita fokus aja apa yang udah kita buat, terus tetap tetap jalan aja visi misi yang udah kita buat sebelumnya. Jadi intinya konsisten aja sih mas. Oke, konsisten. Baik. Ini Mbak, ini minggu dari dunia bisnis ya, kita ganti topik sedikit nih. Ini ngomong-ngomong juga Mbak, ini saya dengar-dengar juga seorang konten kreator nih Mbak, juga travel blogger ya kan. Ini Mbaknya tuh lebih suka naik ke gunung atau lebih suka ke pantai sih? Gini ya mas, kan dikala kita pernah menjalani suatu bisnis, itu sesekali memang kita perlu memberikan apa ya, istilahnya anak zaman sekarang itu self reward lah terhadap diri kita sendiri gitu, untuk menikmati hasil serta menjalani hobi yang kita suka gitu. Nah, untuk traveling itu sendiri sebetulnya relatif ya, saya sukanya pantai, juga suka gunung berikut, tetapi saya lebih prefer ke gunung sih mas. Tuh. Oke, lebih ke gunung. Ini ada nggak sih Mbak keinginan buat solo traveling atau masih suka atau nyaman pergi sama teman-teman gitu loh, rame-rame gitu? Oke, keinginan solo traveling tentu ada sih. Keduanya kan saya nyaman mau pergi sendiri, pergi bareng-bareng itu saya nyaman. Tetapi semua kembali lagi ke tujuan ya, ke travelingnya itu sendiri. Kalau saya lebih suka sendiri sih mas, karena apa ya? Karena kan saya tuh kadang lebih suka mencari inspirasi. Jadi dari situlah saya suka main sendiri gitu. Oke, lebih suka yang solo traveling berarti ya. Oke, ini Iya. pertanyaan ke-8 nih, Mbak. Dapat referensi lokasi kalau mau yang tempatnya mau dikunjungin itu loh, biasanya itu dari mana biasanya? Referensi tempat. Ya. Untuk tempat biasanya saya mencari referensinya itu di sosial media, tetapi biasanya saya mencari lokasinya itu lokasi yang memang sebelumnya belum pernah terekspos banyak pengunjung gitu. Jadi ya kalau bisa saya yang jadi orang pertama yang datang ke tempat itu gitu. Jadi nggak banyak orang tahu gitu. Jadi saya nyarinya di sosial media sih mas, kayak orang-orang kebanyakan gitu. Ini pertanyaan ke-9 ya, Mbak. Ada nggak tempat yang paling ingin didatangin itu, Mbak? Dari dulu ya. Tapi itu sampai sekarang tuh belum kesampaian gitu loh. Ada nggak? Tempat yang pengen dikunjungi, wishlist ya ada mas. Tepatnya di Flores. Itu ada satu desa yang namanya itu Desa Wairebo. Itu tempat bersejarah yang menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 yang lalu. Karena di situ selain rumah adat yang menjadi daya tarik, kehidupan masyarakatnya juga sangat menarik untuk diketahui, yang mana menjadi ketertarikan saya juga untuk mengunjunginya. Itu makanya emang eh, sejauh ini belum belum terlaksanakan gitu. Oke, pertanyaan ke-10 ya, Mbak. Biar 10 menit. Oke. Apa harapan kedepannya nih Mbak untuk wisata alam di Indonesia dan para traveler-traveler lain yang ada di luar sana yang seperti kayak Mbak ini? Um, Sebetulnya cukup simpel ya mas untuk jawabannya ini. Satu hal aja sih, cukup nikmati, jaga dan tidak merusaknya. Ya, sekian dari saya. Oke. Oh enggak, pertanyaan sekali lagi nih, pertanyaan sekali lagi ya. Ini apa sih pandangan Mbak buat para pelancong-pelancong yang suka merusak? Maksudnya tuh kadang kita main ke gua itu ada yang iseng buat coretan, buat vandal-vandal gitu sampai itu kan permanen nggak bisa dihapus. Nah, menurut Mbak itu pantasnya itu bagaimana tuh sikap yang diambil untuk orang-orang yang seperti itu? Itu biasanya kan pelancongnya itu kan yang eh, nakal lah ya, tergolong nakal. Terus biasanya tuh pemula dan bukan petualang asli gitu loh Mbak. Gimana pendapatnya? Ya itu kan salah satu tindakan yang kurang etis ya, karena kan alam diciptakan untuk
dijaga bukan dirusak gitu. Kalau menurut saya sih seharusnya pengelola di sekitar um, kawasan itu harus lebih uh, teliti lagi, lebih tegas lagi ketika memang ada yang melakukan tindakan yang tidak etis terhadap alamnya. Menurut saya harus diberikan sedikit apa ya, pelajaran, pemahaman bahwa memang itu alam diciptakan bukan untuk dirusak tapi untuk dijaga gitu. Jadi harus lebih bertindak tegas lah si pengelola baik wisatawannya gitu mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak untuk wawancara sore hari ini udah cukup. Oke, saya tutup Mbak Sylvia. Terima kasih untuk sore ini. Semoga sukses terus untuk usahanya maju ke depan ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.